Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nurul Alam dengan NPM 24081070010081. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan laporan mengenai perancangan basis data untuk aplikasi dalam pemesanan makanan secara online. Penguatan basis data ini bertujuan untuk menyusun informasi secara terstruktur agar proses pemesanan makanan dapat dikelola dengan baik. Sebelum masuk ke detail struktur tabelnya, kita akan lihat dulu beberapa entitas utamanya. Yang pertama kita akan melihat ada entitas member yang di sini berfungsi menyimpan informasi pelanggan yang melakukan pemesanan seperti nama, email, alamat, dan nomor telepon. Member ini harus terdaftar dalam sistem agar dapat melakukan transaksi. Yang kedua ada makanan. Pada entitas ini menyimpan daftar menu makanan yang tersedia di aplikasi lengkap dengan informasi nama makanan, harga, berat makanan, dan deskripsi. Selanjutnya ada pemesanan. Pada pemesanan akan dilakukan pencatatan transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Informasi yang disimpan meliputi total pemesanan, tanggal pemesanan, jumlah pesanan, total harga, dan status pesanan. Selanjutnya ada detail pemesanan. Pada detail pemesanan akan disimpan informasi lebih rinci mengenai makanan yang dipesan dalam suatu transaksi pemesanan. Hal ini diperlukan karena suatu pesanan bisa berisi beberapa makanan yang berbeda. Untuk detailnya akan kita lihat yang nanti. Selanjutnya ada entitas ongkir yang berisi informasi mengenai biaya pengiriman berdasarkan provinsi tujuan yang digunakan untuk menghitung total biaya pesanan. Setiap entitas ini memiliki atribut masing-masing yang relevan dan terhubung melalui hubungan one-to-many atau many-to-many. Dengan desain ini, basis data dapat menyimpan dan mengelola data transaksi secara akurat dan efisien. Selanjutnya kita akan memasuki penjelasan struktur tabel. Sini kita bisa lihat, di sini kita pertama akan melakukan pembuatan database yang bernama real_makan. Lalu akan dibuatkan tabel member. Pada tabel member digunakan untuk menyimpan informasi pelanggan yang melakukan pemesanan makanan melalui aplikasi. Setiap pelanggan harus terdaftar sebagai member sebelum dapat melakukan pemesanan. Struktur tabelnya meliputi ID member, nama member, email, password, instansi. Ini bersifat opsional. Lalu ada alamat dan nomor telepon. Selanjutnya kita akan melihat tabel makanan. Pada tabel makanan digunakan untuk menyimpan informasi terkait menu makanan yang tersedia dalam aplikasi. Struktur tabelnya meliputi ID makanan, nama makanan, harga makanan, serta berat makanan yang di sini dalam hitungan gram atau kilogram. Lalu ada foto makanan, lalu ada deskripsi. Selanjutnya kita akan melihat tabel ongkir. Pada tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi mengenai biaya pengiriman berdasarkan provinsi tujuan. Struktur tabelnya meliputi ID ongkir, provinsi, nama provinsi yang menjadi tujuan pengiriman, lalu ada harga. Tabel ini memungkinkan sistem untuk secara otomatis menghitung biaya pengiriman berdasarkan lokasi tujuan pemesanan. Selanjutnya kita akan melihat tabel pemesanan. Pada tabel pemesanan digunakan untuk menyimpan informasi mengenai transaksi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan. Struktur tabelnya meliputi ID pemesanan, ID member, tanggal pemesanan, tanggal pengembalian, jumlah pemesanan, alamat tujuan, total belanja. Terdapat juga statusnya. Pada statusnya kita akan melihat terdapat 5 status. Yang pertama ada pending, yang di sini pemesanan berarti dibuat tapi belum diproses. Selanjutnya ada status diproses, yakni pemesanan sedang dalam persiapan. Lalu ada status dikirim, makanan sedang dikirimkan ke alamat tujuan. Lalu ada status selesai, yakni pemesanan telah selesai dan diterima oleh pelanggan. Lalu ada status dibatalkan, pemesanan dibatalkan oleh pelanggan atau sistem. Lalu ada ID ongkir. Sekian penjelasan mengenai laporannya. Terima kasih sudah menonton.